Eits, tetap bersama kami ya, karena abis ini ada webinar Zoom Palitan. Zoom Pintar, ngobrolin orang utan, bersama dengan teman-teman dari BOSS Foundation. So, stay tuned. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat datang dan selamat bergabung di Zoom Palitan, Zoom Pintar Ngobrolin Orang Utan. Zoom Palitan ini adalah webinar pertama dalam rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh BOSS Foundation dalam memperingati Hari Orang Utan Sedunia. Di Zoom Palitan ini, kita akan membahas upaya-upaya apa saja yang dikerjakan oleh BOSS Foundation dalam mendukung konservasi orang utan di Indonesia. Nah, sebelum dimulai, saya akan perkenalkan dulu. Di sini sudah ada teman-teman dari program BOSS di Kalimantan Tengah. Sebelumnya saya sapa dulu teman-teman. Selamat Betukan Daud, teman-teman semua, teman-teman panelis. Di sini ada Mas Denny Kurniawan, ada Dr. Greg, dan ada Mbak Resfatul Ulia. Yang pertama ada Mas Denny. Mas Denny ini adalah program manajer dari Pusat Rehabilitasi Orang Utan Nyaru Menteng. Beliau sudah bergabung di BOSS sejak 2012 atau sudah 8 tahun, dan pernah mendapatkan Whitney Award. Yang kedua, ada Mas Greg, Dr. Greg Hari Putra. Beliau adalah tim medis di program rehabilitasi orang utan Nyaru Menteng, dan sudah bergabung di BOSS sejak 2015 atau lebih dari 5 tahun. Dan yang terakhir, ada Mbak Risfatul Ulia. Mbak Ulia ini adalah koordinator Post Release Monitoring atau PRM di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Dan sudah bergabung dengan BOSS sejak 2017 atau sekitar 3 tahun. Kita juga masih menunggu satu pembicara lagi yang mungkin nanti akan bergabung menyusul. Ada Bang Johnson Regalino dari Program Manager Mawas. Nah, sebelum saya mulai diskusinya, buat teman-teman sekali lagi saya ingatkan, buat teman-teman yang punya pertanyaan, silakan ketik pertanyaannya di Q&A box yang ada di sebelah kanan bawah. Ada. Untuk yang bergabung di platform Zoom. Buat teman-teman yang ikutan acara ini lewat platform YouTube, silakan ketik di kolom komentar yang nanti akan dipilih untuk bisa dijawab secara live. Oke, langsung aja. Pertama saya mau mulai dengan Mas Denny, Program Manager Nyaru Menteng. Mas Denny, tadi sebutin bahwa ya, Mas Denny adalah program manajer untuk Pusat Rehabilitasi Orang Utan. Nah, Pusat Rehabilitasi itu apa sih, Mas? Sebenarnya, dan apa yang dikerjain di Pusat Rehabilitasi itu apa? Apa aja? Ini sinyalnya juga putus-putus, Mas Tio, ya. Mohon maaf ini. Yang pertama, saya ingin menyapa dulu semua partisipan. Selamat siang, salam lestari, dan selamat Hari Orangutan Internasional. Terkait dengan pertanyaan tadi dari Mas Tio, apa itu pusat rehabilitasi? Pusat rehabilitasi itu adalah sebuah tempat proses, ingat itu adalah proses, sebuah tempat proses pemulihan kesehatan dan pemulihan perilaku orang utan, di mana di pusat rehabilitasi itu harus dilengkapi oleh fasilitas medis, ada tenaga kerja yang kompeten, ada juga kandang yang sesuai dengan kaidah-kaidah animal welfare, dan yang tak kalah pentingnya adalah adanya hutan sebagai tempat pelatihan orang utan. Orang utan yang masuk ke tempat kami ini, kebanyakan itu adalah orang utan yang sakit, yang cacat, atau orang utan yang sudah dipelihara oleh manusia sejak bayi sehingga dia masih belum siap untuk dilepas liarkan. Begitu Bapak Tio. Oke, Mas Denny.
kalau tadi banyak orangutan yang masuk. Nah, sekarang nih berapa sih Mas jumlah orangutan yang ada di BOS, termasuk juga berapa staf yang mendukung pekerjaan itu? Saat ini kita ada 305 individu orangutan dan juga didukung oleh 182 staf pekerja, di mana dari 182 ini juga terbagi dari beberapa divisi. Di kami ada divisi medis, ada divisi ibu asuh, ada divisi teknisi monitoring, ada divisi welding, ada tim PRM, ada juga tim community development, ada tim fundraising, ada tim komunikasi, ada staf keuangan, dan ada divisi security. Dan Wow, tak lupa lengkap juga banget ada yang divisi ini. driver kita. Wow, lengkap banget. Nah, tadi kalau Ya, pusat lengkap. rehabilitasi itu merehabilitasi orang hutan, ya kan, merehabilitasi orang hutan. Sebenarnya apa sih penyebabnya orang hutan yang ada di alam itu bisa masuk ke pusat rehabilitasi, Mas Denny? Ya, sebagian besar orang utan yang masuk ke pusat rehabilitasi adalah orang utan yang diambil dari induknya sebagai hewan peliharaan, baik yang dipelihara oleh masyarakat ataupun hasil repatriasi dari negara lain. Ada Hmm. beberapa orang utan kita yang diambil dari Thailand yang di sana sebagai digunakan untuk sirkus. Dan juga ada orang utan yang masuk ke tempat kami tadinya dia terjebak karena kebakaran. Jadi ada beberapa anak orang utan yang ditinggalkan oleh ibunya dan dia terjebak di tengah-tengah kebakaran dengan luka bakar yang cukup traumatis seperti itu. Nah, dan juga akibat dari pembukaan perkebunan besar seperti perkebunan sawit, Pak. Begitu Pak Tio. Nah, kalau ngehubungin diselamatkan, mungkin cocok kalau kita pindah ke Mas Greg, dokter hewan Greg. Bisa dijelasin nggak sih, Mas Greg, apa yang menyebabkan orangutan atau apa alasannya kenapa orangutan itu perlu diselamatkan, Mas Greg? Cek cek. Ya, Ya, jadi jadi menyambung dari apa yang Pak Denny sudah paparkan tadi, memang kenapa orang utan ini akhirnya perlu mendapatkan bantuan kita untuk kita selamatkan, karena kebanyakan dari mereka adalah korban dari eh, habitat yang sudah sangat berkurang dan hancur oleh perbuatan manusia sendiri, sehingga secara langsung akibat dari itu sedikit banyak dari mereka yang juga terluka dalam proses penjelasan habitatnya, sehingga uh, dengan sangat terpaksa mereka membutuhkan bantuan medis dari tim, hmm, sehingga sangat perlu bagi kami untuk menyelamatkan orang utan tersebut, karena bila tidak nasib mereka sangat kecil kemungkinannya untuk bisa bertahan hidup. oke, oke. Nah, buat kami, buat teman-teman atau buat saya yang awam, Mas Greg, bisa nggak sih diceritain gimana proses rescue atau penyelamatan orang hutan itu sendiri kalau di dalam dalam uh, operasi penyelamatan atau rescue tadi, Mas Greg? Oke, proses rescue paling awal uh, kita tidak bergerak sendiri, itu satu hal yang harus kita pahami bersama. BOSF Hmm, membantu otoritas pemerintah setempat, dalam hal ini BKSDA, Balai Konservasi Sumber oke. Daya Alam. Jadi secara prinsip orang utan milik negara. Jadi pihak yang Oke. meminta bantuan untuk dilakukan rescue itu berasal dari pihak BKSDA, lalu meminta bantuan ke NGO-NGO atau yayasan setempat, salah satunya ke kami, ke kita, BOS. Lalu dari panggilan tersebut, kita berkolaborasi bersama pergi ke lokasi yang dimaksud. Uh, dari situ biasanya lokasi berbagai macam medannya, ada desa terpencil, ataupun bisa bersinggungan dengan perusahaan-perusahaan tanaman monokultur. Dari situ biasanya proses
rescue paling tidak memerlukan satu tim yang terdiri dari satu dokter hewan, lalu satu juru tembak atau sniper, Mhm. dan beberapa orang dari pihak BKSDA dan juga beberapa orang dari pihak pelapor. Jadi kami tidak bergerak sendiri masuk ke lapangan, tapi kami harus juga Oke, berkolaborasi dengan warga setempat. oke, Gitu. oke. Mas Greg, ada nggak sih pengalaman yang menarik yang bisa disampaikan atau diceritain ke audiens nih, yang mungkin masih awam sekali dengan proses rescue atau penyelamatan orangutan, Mas Greg? Tapi mohon maaf sebelum dijawab, mungkin suaranya bisa lebih keras supaya lebih kedengar dengan oleh audiens semua. Oh, oke. Eh, Cek pengalaman menarik ya, pengalaman menarik Ya, ketika rescue. ya, ya. Eh, ya, ada em, ada satu pengalaman menarik bagi saya karena rescue ini dilakukan oleh semua anggota dokter hewan Mhm, yang pengalamannya bermacam-macam juga. Tapi bagi mhm. saya waktu itu yang mengena, saya pernah suatu saat rescue di eh, desa dua desa terujung sebelum laut. Jadi di Kalimantan Tengah itu ada satu sungai besar. Sungai itu bermuara ke laut dan Aha, kami waktu itu rescue ke dua desa terakhir, oke. yang mana sungainya banyak buaya buaya muaranya katanya. Jadi agak Wow, ngeri. Jadi kami oke. harus kami harus masuk masuk ke rawa-rawa yang katanya banyak buayanya. Dan rawa-rawa itu sejauh mata memandang itu hanya rawa-rawa dan tanaman rasau. Dan itu kami perjalanannya 2 jam Oke, menembus rawa-rawa. Itu untuk ke luar lokasi 2 jam. Dan itu pakai perahu aha, yang kecil. Eh, oke. lalu jadi PP untuk ke lokasi saja itu makan waktu 4 jam, 5 jam. Jadi mungkin teman-teman bisa bayangkan untuk kita nyampe ke lokasi dan pulang aja itu satu hari bisa makan waktu 4-5 jam. Itu belum kami Mhm, masuk ke lapangan untuk mencari orang utannya. Jadi mhm, bagi saya, dan itu kami lakukan nggak cuma satu hari. Itu kami kalau nggak salah mhm, sampai mhm, 5-6 hari. Selalu seperti itu. mhm, Jadi ya mhm. lumayan lumayan seru dan lumayan melelahkan. Tapi akhirnya orang utannya dapat sih, untungnya begitu. Oke, alhamdulillah. Saya selamatin ya, Dokter Eka ya. Terselamatkan, orang utannya terselamatkan. Luar biasa. Mas Greg, Mas Greg ini kan bagian dari tim medis di BOS, ya kan? Oke. Bisa bisa Ya. dikasih gambaran nggak sih Mas Greg ke kita, apa sih yang dikerjain, bagaimana keseharian tim medis di pusat rehabilitasi itu seperti apa sih? Oke, ini kebetulan saya dari center di Kalimantan Tengah. Tapi sebenarnya apa yang Oke, akan saya oke. jelaskan ini kan BOS memiliki 2 center di Kalimantan Tengah dan satu di Kalimantan Timur yang sama-sama punya orang Heeh, utan. heeh. Yang akan saya jelaskan ini sebenarnya kurang lebih sama. Jadi di dua tim sama. Jadi pada prinsipnya kalau Oke. dari sisi kami tim medis, Mhm, pada prinsipnya kami berkewajiban untuk menjaga status kesehatan orang utan yang kami rawat di center itu dalam mhm, keadaan baik di setiap harinya. mhm, Eee, yang sedikit menarik di sini, lokasi kami secara secara base itu memang di satu tempat. Tapi sebenarnya untuk lokasi perkandangan itu kami ada beberapa lokasi yang jaraknya lumayan terpisah-pisah. mhm. Jadi kami bisa terpisah jaraknya 1 kilo atau 2 kilo dan kami juga punya pulau pra pelepas liaran sebagai satu rangkaian proses Oke. rehabilitasi. Jadi, Oh, setiap hari kami intinya berkeliling di lokasi-lokasi tersebut, kami rotasi, kami, mhm, satu tim ada sekitar 4 sampai 7 dokter hewan, sehingga mhm. kami bagi tugas untuk keliling satu persatu lokasi tersebut untuk memastikan bahwa orang utan dalam keadaan yang baik. Kalau misalkan memang ada laporan Oke, negatif atau orang utan sakit, baik dari divisi teknisi atau divisi
babysitter, itu kami Oke. langsung turun tangan ke lokasi. Bila perlu intervensi lebih lanjut, kami akan bawa ke base atau ke klinik untuk dilakukan treatment atau mungkin tindakan operatif. Seperti itu. Oke, oke. Nah, itu menarik banget ya Mas Greg ya. Kembali kalau Mas Greg kan basicnya dokter hewan, Kenapa sih Mas Greg mau mutusin untuk berkarir Iya. di konservasi satwa liar? Sementara masih ada pilihan-pilihan mungkin yang lain untuk sebagai background dokter hewan. Alasan alasan pribadi pertama kali mengapa memutuskan untuk memilih dokter hewan karena yang pertama dasarnya saya dari kecil suka hewan. Hmm, Saya hmm, dari kecil suka hewan, saya suka merawat hewan, kelinci dan burung segala macam. Lalu akhirnya saya memutuskan untuk kenapa nggak terjun jadi dokter hewan. Dan pertama kali saya memutuskan untuk akhirnya sekolah di kedokteran hewan, saya punya cita-cita hmm, nanti ketika saya lulus, hmm, pekerjaan saya harus tidak jauh-jauh dari satwa liar hmm, atau waktu itu kerja penelitian, saintis. Kenapa kenapa lebih condong ke satwa liar, nggak ke aspek-aspek yang lain atau lapangan yang lain? Karena saya rasa hmm, hmm, eh, satu, dunia satwa liar di hmm, Indonesia secara umum sebenarnya masih membutuhkan banyak dokter hewan yang mau terjun ke hmm, lapangan. hmm, Dan juga bagi saya sendiri pribadi, alasan pribadi, karena saya dari Surabaya, saya hidup 23 tahun hmm. di kota besar, lalu saya memutus untuk kenapa nggak pulau sekalian yang saya bisa lihat hutan dan saya bisa lihat hewan di dalamnya. Jadi itu kenapa saya memutuskan untuk uh, saya bergabung di dunia kedokteran satwa liar. Oke, keren sekali, keren sekali. Mungkin ini pertanyaan yang mungkin banyak orang sebenarnya nanya-nanya, dan mungkin cocok banget kalau dijawab sama tim medis. Pertanyaannya itu, kenapa sih, Mas Greg, kenapa orang hutan nggak boleh dipelihara sama manusia? Apakah ada alasan medisnya di balik itu gitu? Halo, Mas Greg, masih di sana? Oke. Ya, cek. Masih. Ya. Oke, iya, Oke. oke. Ah, Satu, mengapa mengapa orang hutan tidak boleh dipelihara oleh manusia? Secara medis jelas, karena yang pertama ini berhubungan soal transmisi penyakit, karena seperti kita Mhm. ketahui DNA manusia dan orang hutan sangat hampir mirip, lebih dari 95% sama, sehingga banyak Oke. penyakit-penyakit yang berasal dari manusia bisa ditularkan ke orang hutan dan juga sebaliknya dari orang hutan bisa ditularkan ke manusia sehingga transmisi tersebut yang tidak kita inginkan. Itu yang pertama, perihal Oke, penyakit. Lalu oke. yang kedua, Ya. secara prinsip eh satwa orang hutan, satwa liar ya memang secara prinsip tidak boleh dipelihara karena sifat liarnya tersebut tidak Mhm, cocok untuk bisa berdampingan dengan manusia. Bisa mhm, membahayakan nyawa, eh, mhm, sifat alaminya tidak susah untuk ditebak, mhm, sehingga kasus-kasus yang lebih bisa membahayakan nyawa oleh manusia itu sendiri dan mungkin sebaliknya juga, karena manusia bisa membela mhm. diri, itu bisa terjadi sehingga hal-hal seperti itu yang kita tidak inginkan. Mungkin kalau orang utannya masih kecil, masih bayi mungkin terlihat lucu, tapi ya sama seperti harimau kalau masih Iya, kecil, lucu. singa masih kecil ya masih lucu gitu, masih kita pegang. Tapi Iya, iya. tapi ya mereka kalau misalkan sudah mulai dewasa sedikit, sudah bisa mulai mencederai kita dan percayalah eee, Mhm, hewan-hewan liar tersebut sangat susah sekali untuk istilahnya ada paham kalau kita sudah mulailah dari kecil, maka dewasa dia akan baik sama kita, itu sangat susah. Itu tidak bisa kita pukul rata, mmm, karena memang sifat mhm. alami hewan itu dia menjadi Liar hewan ya? liar. Ya, oke. Sejinak-jinaknya hewan liar yang kita anggap jinak, tanda petik, Mhm,
itu tetap bisa melukai orang, melukai manusia. Gitu. Oke. Mas Greg, apa sih suka dukanya di tim medis dokter hewan di BOS Foundation selama ini, Mas Greg? Sukanya dulu yang pertama, karena saya sudah, yaitu tadi 23 tahun hidup di Surabaya, jarang melihat hutan. Jadi akhirnya hijrah ke Kalimantan dan akhirnya bisa melihat hutan, bisa melihat alam. Ketemu dengan orang utan yang jumlahnya banyak, ratusan, dengan karakter yang bermacam-macam, itu membuat pekerjaan itu terasa tidak bosan. Jadi setiap hari selalu ada yang baru, tingkah laku orang utan sangat beragam, dan juga ilmu-ilmu yang kami secara disiplin dokter hewan bisa dapat di center seperti BOS ini, itu sangat menunjang sekali untuk disiplin ilmu kami, karena ilmunya terus berkembang dan terus update. Jadi tidak stagnan, sehingga bagi kami itu sangat bermanfaat untuk dunia kedokteran hewan. Kalau dukanya mungkin karena saya jauh. Dukanya karena saya jauh dari rumah, itu mungkin satu ya, sehingga saya jarang pulang. Mungkin susah juga mungkin dikit curhat ya, susah juga untuk dapat cuti di BOS. kerja terus ya Mas Greg. Kerja terus, apalagi dokternya ya, kerja terus. Tapi ya namanya pengabdian ya sudah. Nggak apa-apa. Paham. Oke, keren banget Mas Greg, keren banget. Sekarang saya mau balik lagi ke Mas Denny. Mas Denny, bisa dikasih gambaran nggak sih Mas ke kita, ke audiens, ke teman-teman semua yang gabung di webinar ini, bagaimana proses rehabilitasi? Kan kalau merehabilitasi tadi mengembalikan lagi yang sakit dan macam-macam. Mungkin bisa diceritain gimana proses rehabilitasi orang utan di pusat rehabilitasi orang utan Jarum Menteng ini. Baik, terima kasih Pak Tio. Yang pertama, proses rehabilitasi itu adalah proses karantina. Setiap orang utan yang masuk ke tempat kami dan pertama kali tiba di pusat rehabilitasi, mereka harus menjalani proses karantina selama 2 bulan. Ini sangat penting sekali karena kita tidak mengetahui bagaimana kondisi orang utan sebelumnya. Apalagi kalau orang utan itu sudah dipelihara oleh manusia sejak lama. Kita tidak tahu apakah ada transfer penyakit dari manusia ke orang utan, ataupun yang kami khawatirkan nanti ketika kita tidak ada proses karantina, dia yang akan menjadi penyebar utama untuk penyakit bagi orang utan yang lain. Jadi selama proses karantina itu, orang utan akan ditempatkan di tempat khusus. Kita punya bangunan khusus untuk karantina bagi orang utan yang pertama kali masuk. Selama 2 bulan, tim medis kita akan mengecek dan memantau serta memeriksa kesehatan orang utan itu setiap hari. Dan juga kita mengambil beberapa sampel untuk diperiksa di laboratorium, terutama untuk mengetahui penyakit hepatitis ataupun tuberkulosis. Nah, setelah kita mengetahui hasil dari laboratorium tersebut, apabila orang utan itu sakit, kita akan pisahkan, kita akan tempatkan khusus di lokasi karantina. Tapi ketika dia sehat, orang utan itu sehat, dia akan memulai proses rehabilitasi di sekolah hutan. Tentunya dengan berdasarkan tingkat usianya. Apabila dia masih bayi, dia akan memulai proses sekolah hutan di grup bayi. Apabila dia anak-anak atau menginjak dewasa, dia akan sekolah hutan di grup 1 atau sampai di grup 5. Nah, di sekolah hutan ini, setiap individu orang hutan akan menghabiskan waktunya dari pagi sampai sore dia di hutan. Ibu asuh kita akan membimbing dan mengajarkan mereka bagaimana membuat sarang, bagaimana mencari pakan alami seperti umbut-umbutan yang ada di sekolah hutan, ataupun rayap yang tersembunyi di dahan ataupun pohon-pohon yang sudah lapuk. Nah,
Dan yang lebih penting juga, di sekolah hutan ini orang hutan itu tidak hanya belajar dari ibu asuh, tapi dia juga bisa belajar dari sesama orang hutan. Ini proses yang penting juga bagi mereka untuk bisa mendapatkan perilaku yang bagus sebagai orang hutan. Ibu asuh kita itu setiap hari akan mencatat perkembangan perilaku setiap individu orang hutan ini. Nah, informasi-informasi inilah yang akan menentukan siapa orang hutan yang nanti akan naik tingkat atau istilahnya naik kelas kalau buat kita di manusia. Dan tentunya juga itu disesuaikan dengan usianya. Jadi misalkan ketika orang hutan ini ada di grup 1, kalau usianya sudah memadai dan juga perilaku yang sudah baik, dia akan naik tingkat ke kelas 2. Seperti itu. Nah, selanjutnya informasi-informasi yang dicatat oleh ibu asuh itu juga akan menjadi bahan pertimbangan kita ketika orang hutan yang sudah dewasa di grup bayi itu. Proses selanjutnya yaitu diproses ke pulau prapelepas liaran. Nah, di pulau prapelepas liaran orang hutan akan lebih interaksi dengan manusia akan sangat-sangat minimal di sana. Tim teknisi orang hutan kita hanya memberikan pakan 2 kali dalam sehari dan lebih banyak kepada observasi. Interaksi dengan manusia sudah benar-benar diminimalkan. Orang hutan di pulau ini dia akan orang hutan di pulau ini akan mengimplementasikan apa yang sudah dia pelajari ketika di sekolah hutan. Nah, di sini juga teman-teman teknisi monitoring itu akan mencatat bagaimana perilaku dan perkembangan mereka selama di hutan. Apakah dia bisa survive, apakah dia bisa membuat sarang untuk ditinggali ketika dia tidur atau istirahat, terus dia mampu untuk mencari atau mengenali pakan alaminya dan bagaimana dia bersosialisasi dengan sesama orang hutan yang lain. Nah, di pulau ini paling tidak orang hutan itu minimal 1-2 tahun untuk menjalani proses pelepas liaran di pulau tersebut. Dari informasi yang didapatkan dari hasil observasinya teknisi monitoring orang hutan itu akan menjadi dasar kita untuk menentukan dan mencari yang baik dari yang terbaik orang hutan yang nantinya akan dijadikan sebagai kandidat rilis atau yang akan dilepas liarkan. Seperti itu. Jadi tujuan akhir dari pusat proses rehabilitasi tadi adalah supaya orang hutannya bisa dilepas liarkan, begitu ya? Betul, Pak, betul. Jadi tugas kita itu adalah memastikan orang hutan itu pertama adalah sehat, yang kedua dia memiliki kemampuan perilaku seperti paling mirip orang hutan liar. Oke. Tes. Sebelum dilanjut, selamat datang ke panelis kita yang lain, Bang Uji, yang sudah bergabung dari Palangkaraya. Selamat bergabung, Bang. Selamat siang. Lanjut ke diskusinya, Mas Denny. Tadi itu tujuan akhirnya adalah dilepas liar ke alam, ya kan? Ya. Nah, apa sih yang menjadi indikator, Mas? Apa yang menjadi indikator si orang hutan ini sudah bisa dilepas liar lagi ke alam atau sudah lulus dari proses rehabilitasi yang ada di BOS? Halo, Mas Denny. Ya. Halo, putus-putus, ya. Pak. Bisa diulangi? Ya, apa yang jadi indikator bahwa si orang hutan ini sudah layak atau bisa dilepas liarkan kembali ke alam, Mas? Oke, sip. Kriteria orang hutan yang menjadi kandidat untuk pelepas liaran, yang pertama adalah syaratnya harus sehat. Walaupun dia punya perilaku yang bagus, kalau dia tidak sehat itu tidak akan kita lepasliarkan. Artinya sehat ini tidak, dia harus bebas dari penyakit hepatitis dan tuberkulosis. Itu yang menjadi syarat utamanya. Yang kedua, dia harus memiliki perilaku yang mandiri.
Apa itu perilaku yang mandiri? Yang pertama adalah dia harus mampu mengidentifikasi jenis pakan alami selama dia ada di pulau pelepas liaran. Yang kedua, dia mampu membuat sarang, dan sarang itu digunakan oleh dia untuk beristirahat ataupun ketika tidur malam. Yang selanjutnya adalah dia menghabiskan sebagian besar hidupnya itu di atas pohon, tidak tenurial di atas tanah. Di tanah. Dan yang keempat adalah minimal usia dia itu adalah 7 tahun. Minimal usia orangutan rehabilitasi itu tidak pendek, tapi memerlukan proses yang sangat panjang. Kalau kita mendapatkan orangutan itu bayi atau 1 tahun, dia paling tidak harus usianya 7 tahun baru kita lepas liarkan. Sangat panjang sekali proses rehabilitasi. Berarti sekitar 7 sampai 8 tahun untuk proses rehabilitasi. Itu dan pasti mungkin tiap orangutan beda kali ya, Mas ya? Iya, beda. Sangat berbeda setiap karakter individu orangutannya, sama juga dengan manusia, ada yang pintar, ada yang malas, ada yang macam-macam. Oke. Nah, kalau tadi bicara pelepas liaran, berapa sih Mas orangutan yang sudah dilepas liarkan kembali ke alam oleh BOS dari pusat rehabilitasinya? Dan dilepas liarkannya kemana aja, Mas? Kalau di Nyaru Menteng, itu saat ini ada 167 yang sudah kita lepas liarkan di Taman Nasional Bukit Baka, dan 183 yang sudah kita liarkan di Hutan Lindung Bukit Batikap, itu letaknya di Kabupaten Lumajang, paling utara bagian barat dari Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi total yang sudah itu ada 350 individu ya, kalau dijumlahkan. Kurang lebih ya? Ya, kalau di Kalimantan Timur, di KJ7 itu ada 118 yang sudah dilepas liaran. Jadi total BOS secara keseluruhan itu kurang lebih 468 individu yang sudah dilepas liarkan sejak tahun 2012 sampai saat ini. Wow, itu angka yang sangat besar ya, yang sudah bisa dikembalikan ke alam. Nah, pertanyaannya itu, kalau udah dikembalikan ke alam tuh, apakah sudah selesai Mas prosesnya, atau ada lagi? Halo, ini? Halo? Ya, kalau sudah dilepas liarkan, apakah cukup berhenti di situ prosesnya, atau gimana Mas? Enggak, proses enggak sampai di situ. Kita enggak hanya mengirimkan orangutan ke rumah barunya, baru kita tinggal seperti itu. Kita ada masih ada lagi, Mas? Ada lagi masih. Di sana kita ada tim yang namanya tim PRM, Post Release Monitoring. Itu koordinatornya adalah Risfatul Uya untuk yang di Bukit Batik. Jadi teman-teman di sana juga itu tiap hari observasi orangutan. Setiap hari ya, setiap hari dia mengobservasi orangutan untuk memantau bagaimana perkembangan dia. Seperti itu Bapak Tio. Jadi kita ada tim yang standby setiap hari di sana, ada camp di sana, bukan camp, untuk monitoring di sana. Iya, menarik sekali. Karena tadi udah disebutin namanya Mbak Ulya, mungkin sekarang kita bisa bergeser ke Mbak Ulya. Mbak Ulya, sebenarnya PRM itu apa sih? Apa PRM itu dan apa yang dikerjakan dan tujuannya itu untuk apa, Mbak? Mbak Ulya masih di mute, mohon maaf. Oke, Mbak. Cek Mas Tio, halo. Ya, silakan Mbak. Agak putus-putus sedikit nih ya, tapi ya. Jelas, suara jelas ya? Jelas kok, lanjut aja. Kita lanjut, jelas. Oke. Ya, saya di sini sebagai koordinator monitoring di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Sebenarnya apa sih PRM itu gitu kan tadi Mas Tio ya? PRM itu adalah kepanjangan singkatan dari Post Release Monitoring yang artinya Post Release Monitoring. Oke. Jadi tim monitoring pasca pelepas liaran gitu.
setelah orangutan. Jadi yang kita lakukan tujuannya adalah memantau orangutan, memantau aktivitas orangutan yang telah dilepas liarkan, baik dari perilakunya maupun dari ketersediaan pakan di habitatnya. Gitu. Jadi nanti tujuannya adalah, karena seperti yang sudah dijelaskan Mas Denny tadi, prosesnya panjang, sehingga bisa lulus dari rehabilitasi gitu, sehingga bisa dilepas liarkan. Jadi itu tidak berhenti di situ, itu merupakan tanggung jawab kami dan teman-teman di tim PRM untuk memantau seberapa berhasilnya kita merehabilitasi orang utan ini, terus sehingga dilepas liarkan, aktivitasnya dia seperti apa nih, gitu. Mas Tio agak delay-delay ya suara saya ya? Enggak kok, tetap jelas kok, jelas. Nah, mau lihat tadi apa, didata atau diamati, apa bahasanya tadi, monitoring bahasanya ya. Nah, orang-utan yang udah dilepas liarkan itu diamati, betul. Diamati. Itu gimana, Mbak? Apa yang dicatat itu apa itu? Oh, itu yang kita amati dari segi aktivitasnya, dari behavior-nya itu ada feeding-nya, ada perilaku sosialnya, kegiatan traveling-nya dia seperti apa, terus kegiatan istirahatnya dia seperti apa, seperti itu, Mas. Jadi itu yang dicatat oleh teman-teman berdasarkan SOP yang telah ditetapkan oleh Bos F gitu. Oke. Nah, tadi kalau disebutin sama Mas Denny, tadi udah disebutin sebelumnya ada berapa ratus orang utan yang sudah dilepas liarkan oleh BOS, ya kan? Nah, itu tuh berapa luas areal yang dipantau sama teman-teman tuh berapa luas, dan nggak kebayang kalau untuk mendata satu orang utan per hari itu, memang per hari itu orang utan itu bisa jalan berapa jauh sebenarnya? Oh ya, kalau berdasarkan yang dijelaskan tadi orangutan yang dilepas liarkan, setiap hari, sebelumnya gini, kalau untuk di TNBBR sendiri luasan yang menjadi wilayah kerja kami seluas 27.472 hektar, yang dibagi menjadi 2 pondok monitoring, yang satu di Sungai Bemban, di aliran Sungai Bemban, yang satunya lagi di daerah aliran sungainya Sungai Hiran. Nah, di situ ada 2 pondok monitoring di kawasan tersebut. Untuk tim yang berangkat observasi, perharinya rata-rata kita berangkat 3 tim, jadi 3 orangutan per hari, yang mana tim harus berjalan sekitar 4-6 kilo per harinya untuk mencari orangutan tersebut, sehingga tim bisa menemukan di mana nih orangutannya nih, gitu. Jalan 4-6 kilo per hari, jalan kaki. Ini di hutan kan, Mbak ya? Di hutan? Iya, Mas Tio, kebetulan di hutan. Nah, ini nggak kebayang sih, maksudnya ngikutin orang hutan, jalan berkilo-kilo, di dalam hutan yang pasti konturnya atau apa itu yang nggak, ya kebayang sih, nggak rata gitu kan ya. Terus gimana tuh kalau teman-teman kayak makannya atau apanya tuh gimana tuh? Iya. Kalau untuk makan yang ini ya, sebenarnya asik-asik gimana ya disebutnya. Kalau waktu kita observasi gitu, kalau makan ya gantian, dari tim kan biasanya terdiri dari 2 atau 3 orang gitu satu tim. Jadi gantian bunyi dulu nih, jangan sampai kelihatan nih sama orangutannya. Kadang tuh serunya kayak bau telur aja, kita nggak ada manusianya, orangutannya bisa ada bau telur kayaknya gitu. Dia udah mulai curiga. Jadi ya udah, jadi sejauh mungkin kita gimana caranya nggak kelihatan gitu sama orangutannya. Seru kan ya, tapi gitu. Iya. Karena kalau kita di kantor sama mungkin bau telur dadar kan sedap. Iya, kalau kita di kantor mungkin kapan lapar tinggal makan, kapan minum ya kapan haus tinggal minum gitu. Tapi kalau di sana harus lihat-lihat dulu kondisi orangutannya gitu ya. Benar banget, kadang nggak cuma orangutan yang kita was-wasin gitu.
kan masih ada binatang hewan-hewan yang lain gitu. Jadi Oke. gitu loh. Jadi tetap waspada juga gitu. Nah, nyambung binatang liar, selama Mbak di sana tuh sudah lebih dari hampir 3 tahunan di sana, pernah ketemu satwa liar apa aja Mbak, selain orangutan yang diamatin tadi? Kalau sejenis primata sih banyak ya, kayak makaka, terus beruk dan lain-lain gitu. Cuman kalau untuk binatang buasnya ya ular, ya beruang. Itu saya pertama kali ketemu beruang itu ketika saya sedang observasi orangutan. Jadi pas lagi fokus observasi orangutan, mungkin jarak 7 meter kali dari saya dan tim, ada 2 beruang. Jadi speechless aja mau gimana nih, pasrah gitu. Itu seru banget di situ, pengalaman yang tidak terlupakan. Itu ketemu beruang. Jadi mau foto gimana nih? Saya foto apa menyelamatkan diri gitu. Iya. Mbak Ulia, dengan sangat menantang banget ya kerjaan di sana sebagai koordinator PRM ya, tadi PRM. Apa sih motivasi atau apa alasan Mbak Ulia memutuskan untuk bergabung di BOS Foundation sebagai koordinator PRM, Mbak? Saya dulu sebenarnya waktu pertama itu saya tertarik itu karena sebelum saya bekerja saya sempat tergabung jadi tim peneliti di BOS gitu. Terus karena waktu itu kegiatan saya bergabung dengan mengikuti kegiatan tim monitoring. Jadi saya melihat susah payahnya teman-teman nih gitu ya dalam mewujudkan pelestarian orangutan pakan satwa endemik Indonesia gitu. Jadi saya berpikir bahwa wah kok aku nggak ikut melakukannya gitu. Jadi kayak mikirnya kalau nggak dimulai dari saya gimana orang lain kan gitu. Jadi saya melihat jeripayah teman-teman di lapangan tuh membuat saya ingin berkontribusi gitu, memotivasi diri saya gitu. Oke, keren banget. Nah, ini mungkin menarik nih buat tanya karena kalau di hutan, tinggal di hutan jauh dari mana-mana. Sementara mohon maaf, sementara Mbak Ulia nih cewek gitu ya, perempuan. Nah, apa sih Mbak tantangannya untuk selama bekerja sebagai koordinator PRM di sana? Ya. Pasti kan nggak mudah ya. Pasti nggak mudah. Di tantangannya itu apa Mbak kira-kira? Oh ya, kebetulan saya sendiri perempuan di site itu saya sendiri. Cuman satu hal, kalau dibilang takut ya takut, dibilang enggak ya enggak gitu. Kalau dalam keadaan kondisi takutnya adalah kadang saya tidak percaya diri, saya merasa aduh saya kok merepotkan ya gitu. Kadang teman-teman kan cewek nih kasihan gitu. Padahal sebenarnya saya enggak gitu, saya bisa gitu. Saya juga perempuan tapi saya bisa, nggak usah dibeda-bedain gitu. Kalau tantangannya itu tadi kadang kalau kegiatan seperti ekspedisi gitu ya yang kita lakukan di hutan gitu kan kadang kayak kalau perempuan mau mandi aja susah nih gitu. Yang lebih privacy aja sih susahnya. Kalau untuk hidup bersama laki-laki di lingkungan laki-laki sih saya belum merasa itu menjadi batasan untuk saya ya. Maksudnya ya tidak ada penghalang gitu. Mau gimana pun ya bawaan dirinya di situ bekerja ya profesional aja gitu. Kebetulan ya yang saya jalani selama ini belum ada hambatan. Tidak ada hambatan lah ya. Semoga kedepannya seperti ini gitu. Keren banget sih Mbak Ulia ini. Mbak Ulia balik lagi ke proses pelepasliaran si orang utan Mbak. Kan tim PRM itu mantau ya. Tim PRM itu monitoring, ambil datanya si orang utan. Iya betul. Ya kan ya? Nah, itu tujuannya apa sih Mbak? Untuk apa tuh? Diambil itu untuk apa? Oke, jadi kenapa dipantau? Itu tujuannya untuk menilai nanti outputnya berupa penilaian. Seberapa berhasilnya nih kita telah melepasliarkan orang utan ini gitu. Jadi dari proses rehabilitasi itu
dilepaskan gitu. Jadi Oke. keberhasilan itu kita ukur ada beberapa indikator gitu. Orangutan kita kan diamati tiap bulan, pasti masih diamati dari yang pertama dia dilepaskan masih intensif, terus kemudian waktu berikutnya sebulan sekali pasti masih dicari gitu. Jadi dari indikatornya berupa dia bisa bikin sarang, dia mengenali pakan liarnya, dia mengetahui banyak jenis makanan yang ada di hutan, tidak bergantung pada manusia, begitu Mas. Dan yang lebih ini lagi, dia berhasil bereproduksi di alam liar gitu. Untuk regenerasinya ya? Iya betul. Regenerasi. Oke. Nah, berarti kalau melihat keberhasilannya itu di rujukannya atau pembandingnya adalah orangutan liar gitu ya harusnya berarti ya? Betul Mas. Karena kan kita punya orangutan rehab ya. Jadi kontrolnya, pembandingnya orangutan liar gitu. Memang maksudnya sulit sih untuk itu. Cuman yang sudah kita lakukan ya kebanyakan alhamdulillahnya orangutan kita juga sudah menunjukkan progres ke sana gitu. Sudah beberapa orangutan udah banyak yang dia ya tadi tidak bergantung, udah cuek lah sama manusia, udah nggak terlalu terpengaruh dengan adanya observer gitu loh. Oke. Nah, ngomongin orangutan liar, ini kita akan bergerak ke Bang Johnson Regalino, atau biasa kita panggil Bang Uji. Bang Uji ini adalah program manajer dari program konservasi Mawas yang programnya terkait konservasi orangutan liar dan habitatnya. Di mana Bang Uji ini sudah berapa Bang? Sekitar 18 tahun ya Bang gabung sama BOS? 18 tahun. Ya, 18 tahun. Luar biasa Bang Uji loh. Nah, Bang Uji bisa nggak sih kasih kita atau ceritain ke kita apa sih yang dilakukan oleh program konservasi Mawas dalam melakukan upaya-upaya konservasi orangutan liar, Bang? Ya, jadi program konservasi Mawas ini kami lakukan merupakan bagian dari aktivitas kegiatan BOS di Kalimantan Tengah, terutama di wilayah Barito Selatan dan di Kapuas ya. Nah, dalam rangka untuk kegiatan konservasinya sendiri ada beberapa aktivitas kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama adalah rehabilitasi lahan, ini yang merupakan penanaman kembali lahan-lahan yang kritis atau terdampak dari kebakaran hutan dan lahan. Lalu juga ada perbaikan restorasi hidrologi melalui kegiatan blocking kanal dan blocking tapas. Lalu juga ada upaya-upaya berkaitan dengan kegiatan penelitian. Jadi kita punya stasiun penelitian orangutan di Tuanang berkaitan dengan untuk melihat atau melakukan pengkajian terkait dengan orangutan dan habitatnya di wilayah kerja BOS gitu. Lalu juga ada kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran yang sudah rutin kita lakukan. Lalu juga ada kegiatan pemberdayaan masyarakat dan juga ada aktivitas kegiatan untuk edukasi kepada masyarakat di sekitar atau di area yang menjadi konsentrasi aktivitas kegiatan BOS Mawas seperti itu. Nah, kalau ngomongin orangutan liar, Bang, itu di sekitar habitat orangutan liar itu sendiri tuh ada masyarakat yang tinggal nggak sih, Bang? Ya, kalau dari sesuai dengan wilayah atau area kerja kita ada 377.000 hektar, itu ada 5 kabupaten di 2 kabupaten di 5 kecamatan, ada 59 desa yang ada di wilayah. Banyak ya? Betul. Nah, karena ada masyarakat nih Bang, ada masyarakat di sekitar habitat orangutan liar. Gimana sih caranya tim BOS mengajak masyarakat untuk peduli atau ikut serta dalam upaya-upaya konservasi orangutan yang dilakukan sama BOS Foundation, Bang? Ya, jadi dalam rangka pengembangan program kita untuk terkait dengan kegiatan konservasi, di mana juga kita melibatkan masyarakat di sini.
Jadi dalam pengembangan program kita untuk konservasi ini kita melakukan beberapa skema pengelolaan yang berbasiskan masyarakat. Jadi ada berbasiskan masyarakat. Nah, jadi berbasiskan masyarakat ini kita membentuk kelompok-kelompok pelaku, apakah dia rehabilitasi, apakah dia perlindungan dan pelestarian kawasan, atau juga kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan peningkatan ekonomi masyarakat atau community development seperti itu. Oke. Ya, jadi dengan melibatkan mereka dalam aktivitas kegiatan konservasi dengan beberapa aktivitas yang saya sampaikan tadi, nah itu merupakan salah satu upaya kita untuk bagaimana melibatkan masyarakat lebih banyak. Oke. Nah, tadi sempat dibilangin apa tadi itu? Community development ya, Bang? Nah, community development. Itu gambaran apa? Pelibatan masyarakat itu seperti apa tuh, Bang? Nah, jadi kita melalui pengembangan program pemberdayaan masyarakat ya. Jadi kita mengembangkan beberapa aspek-aspek selain konservasi, ini juga sangat penting adalah berkenaan dengan bagaimana masyarakat di sekitar juga punya ruang untuk melakukan aktivitas pengelolaan. Nah, jadi dengan mengembangkan beberapa program-program misalnya perikanan, ataupun misalnya kegiatan simpan pinjam, atau bagaimana membentuk kelompok misalnya untuk pengembangan kerajinan rotan misalnya, itu salah satu bentuk pemberdayaan yang kita lakukan dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat di sekitar seperti itu. Oke. Jadi tidak hanya mikirin orang utannya, tapi juga masyarakat di sekitarnya pun juga kita bantu dengan apa tadi itu istilahnya alternatif income ya, Bang, buat masyarakat di sekitar. Oke. Nah, buat teman-teman yang ada di webinar ini, Bang Johnson Regalino ini bukan orang bule, bukan, namanya doang. Tapi sebenarnya beliau adalah orang lokal, orang Dayak asli ya, Bang? Asli orang Dayak. Asli orang Dayak. Nah, ini menarik nih, Bang. Kalau di cerita-cerita legenda atau folklore itu, di kehidupan orang Dayak, orang lokal, itu sangat dekat dengan orang hutan. Itu kayak gimana sih, Bang? Ceritanya itu kayak gimana tuh? Bentuk kedekatannya itu seperti apa, Bang? Ya sebenarnya sih kalau dulu ya, kalau mungkin orang-orang tua kita dulu berkenaan dengan salah satu satwa yang memang mereka lebih banyak aktif itu karena memang pada adalah orang hutan. Nah, di mana dengan keberadaan orang hutan ada di wilayah mereka itu menjamin bahwa sebuah kawasan itu mempunyai potensi sumber daya alam yang bagus. Jadi secara tidak langsung dengan bisa sejalan kehidupan masyarakat Dayak saat itu dengan keberadaan orang hutan itu ini membuktikan bahwa sebenarnya kehidupan itu bisa berjalan seperti itu, tidak saling mengganggu karena ada ruang-ruang yang mungkin secara alami berjalan seperti itu. Nah, dengan kita melindungi satwa, salah satunya adalah orang hutan ini juga dalam bentuk untuk kita juga melestarikan hutan itu sendiri. Karena seperti kita ketahui bahwa orang hutan ini juga merupakan salah satu satwa yang cukup aktif ya untuk melakukan sebaran biji atau tanaman itu melalui wilayah jelajahnya. Iya, keren banget, Bang, keren banget. Nah, terima kasih, Bang Muji, terima kasih. Ini lanjut lagi saya balik lagi ke Mas Denny nih. Kalau tadi kita udah ngomongin soal sampai dilepas liarkan si orang hutannya, Mas. Nah, bagaimana sih, Mas, menentukan lokasi pelepas liaran atau apakah ada syarat-syarat khusus gitu ketika bos menunjuk atau memilih suatu lokasi sebagai lokasi pelepas liaran, Mas Denny? Jadi kriteria untuk lokasi pelepas liaran ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.
terutama terkait dengan daya dukung kawasan. Yang pertama bahwa kawasan itu harus ketersediaan sumber pakan yang memadai. Yang kedua adalah juga lokasinya harus aman dari aktivitas masyarakat, termasuk juga yang ketiga adalah bahwa kawasan tersebut sejarahnya juga pernah menjadi habitat orang hutan. Nah, di mana juga syarat yang lain di kawasan tersebut paling tidak kepadatan orang hutannya itu harus kurang dari 0,1 km persegi per individu orang hutan. Jadi itu Pak harus kurang dari 0,1 km individu orang hutan per kilometer square. Oke. Nah, kalau memang luasannya yang diperlukan cukup luas. Iya, oke. Nah, kalau bicara pusat rehabilitasi orang hutan, Mas, pusat rehabilitasi orang hutan, apakah semua orang hutan yang ada di pusat rehabilitasi BOS itu bisa dilepas liarkan, Mas? Halo, Mas Denny? Ya, halo. Ya, lanjut, Mas. Oke, tapi sudah dapat pertanyaannya. Ya, tidak semua orang hutan yang ada di pusat rehabilitasi Nyaru Menteng dapat dilepas liarkan. Tidak bisa dilepas liarkan? Tidak semua. Jadi alasannya? Ada beberapa orang hutan yang masuk atau orang hutan yang masuk ke pusat rehabilitasi kami itu dengan berbagai macam kondisi. Ada yang buta, ada yang cacat, ada yang sakit. Jadi orang hutan yang tidak bisa kita lepas liarkan itu adalah orang hutan yang sakit, yang sudah tua karena terlalu lama di kandang, dan juga orang hutan yang memiliki behavior yang tidak bagus. Itulah orang hutan yang tidak bisa kita lepas liarkan lagi ke habitatnya. Seperti itu, Pak. Jadi ada yang nggak bisa dilepas itu, yang tidak bisa dilepas liar itu karena sakit, karena cacat, baik cacat fisik maupun termasuk tadi perilaku yang menyimpang, itu ya Mas Denny ya. Nah, apa sih opsi-opsi solusi apa yang BOS tawarkan buat orang hutan yang nggak bisa dilepas liar, Mas? Baik, saat ini BOS Nyaru Menteng menyediakan sebuah pulau yang dikhususkan untuk orang hutan yang tidak bisa dilepas liarkan, tapi dengan beberapa kriteria. Ya, ada Pulau Suaka yang dikhususkan untuk orang hutan yang tidak bisa dilepas liarkan. Siapa saja orang hutan yang akan kita tempatkan di pulau tersebut, yaitu orang hutan yang behaviornya tidak bagus, dia cacat tapi masih bisa naik pohon, itu masih bisa kita masih kita tempatkan di sana. Dan juga orang hutan yang sudah tua. Bagi orang hutan yang buta, yang cacat, yang tidak bisa memanjat, itu saat ini masih kita kandangkan. Mungkin solusi yang bagus ada membuatkan sebuah kandang yang besar buat mereka itu. Oke. Jadi udah cukup lengkap ya. Ada rehabnya juga diurusin, orang hutan liarnya juga diurusin, juga orang hutan yang nggak bisa dilepas liar juga diurusin. Luar biasa. Cukup dapat gambaran sih terkait upaya-upaya konservasi orang hutan yang dilakukan oleh BOS Foundation. Tapi waktu diskusi kita sudah habis, jadi kita akan lanjut diskusinya ke sesi tanya-jawab. Ini sudah ada banyak sekali pertanyaan yang masuk, baik lewat platform link registrasi, lewat platform Zoom, maupun pertanyaan-pertanyaan yang masuk lewat YouTube. Mungkin satu-satu dulu. Untuk termin pertama saya coba lewat link registrasi, pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat link registrasi. Ini cukup lengkap. Bahkan untuk masing-masing panelis sudah ada pertanyaannya. Untuk
Mbak Ulia, untuk Mbak Ulia, ini ada pertanyaan dari Alfat Sani Salsabila dari Indonesia. Saya sebutin Indonesia karena pertanyaannya ada datang dari beberapa negara selain Indonesia. Indonesia, bagaimana sih Mbak tim PRM menjaga hutan dari apa tuh? Dari hunters? Oke, Mas Tio. Sebelumnya untuk Alfat Sani Salsabila, terima kasih pertanyaannya. Mas Tio? Iya, aman, clear kok suaranya. Silakan Mas lanjut. Tio? Nggak. Oke. Untuk kegiatan menjaga hutan dari hunters gitu ya, pertanyaannya susah sih. Jadi kalau berdasarkan kegiatan yang kami lakukan di lapangan, sebatas ada warga datang melaporkan diri, kami mewajibkan untuk melaporkan diri, mewajibkan pendatang untuk melaporkan diri. Jadi kami arahkan hati-hati nanti ada orang utan, kalau ada orang utan menjauh sebatas itu saja. Cuman kami yang di PRM tidak bekerja sendiri, sudah ada tim yang seperti yang dijelaskan oleh Bang Uji sebelumnya. Bos F memiliki tim community development yang telah melakukan edukasi maupun sosialisasi kepada warga masyarakat sekitar kawasan. Seperti itu, Mas. Jadi di situ sudah dijelaskan apa pentingnya orang utan, apa pentingnya hutan bagi mereka, seperti itu. Jadi bagaimana kita melindungi mereka, apa yang bisa kita lakukan dalam rangka melestarikan habitatnya, seperti itu. Jadi semua telah ada tim gitu. Bukan membantu, itu ada tim yang sudah disiapkan untuk itu gitu maksudnya. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Buat Pak Johnson, buat Bang Uji, gimana sih Bang cara menumbuhkan atau bagaimana cara tim konservasi, tim BOS untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar habitat orangutan tadi, terkait pelestarian orangutan liar, Bang? Bang Uji masih di mute, Bang. Mohon maaf. Oke, lanjut, Bang. Ya, sorry. Ya, saya lanjut ya. Jadi keterkaitan dengan upaya dari program AWAS sendiri untuk melibatkan masyarakat. Yang pertama dari pengembangan atau perencanaan program kita di AWAS sendiri berkaitan dengan kegiatan konservasi ini memang kita melakukan upaya-upaya lebih banyak melibatkan masyarakat. Jadi mulai dari programnya dulu. Jadi program kita memang lebih banyak padat karya, lebih banyak melibatkan masyarakat. Nah, melalui pelibatan aktivitas kegiatan yang dikembangkan oleh BOS sendiri ke masyarakat, otomatis dengan cara itu kita melibatkan mereka. Nah, mulai dari misalnya kegiatan rehabilitasi misalnya, jadi mulai dari produksi bibit, lalu sampai pemeliharaan bibit, sampai ke proses penanaman hingga pemeliharaan itu, nah itu kita libatkan masyarakat. Ini salah satu contoh saja ya, contoh aktivitas mana kita melibatkan masyarakat. Oke. Jadi tidak pelibatannya itu tidak memberikan mengajak mereka untuk terlibat aktif gitu ya Bang ya, lewat kegiatan jadi ya. Betul. Jadi dengan kegiatan kita otomatis kita melibatkan mereka secara aktif. Oke, ditahan dulu Bang Uji. Pertanyaan selanjutnya buat Mas Denny. Mas Denny, ini ada pertanyaan dari Dita Prayitno dari Indonesia juga. Apa sih pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kehidupan orang hutan, terutama di pusat rehabilitasi BOS? Mas Denny masih di mute, Mas. Oke, lanjut, Mas.
Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya yang bagus, biar semua orang juga bisa memahami bahwa sampai saat ini kita masih belum ada kasus orang utan yang terkena COVID. Tetapi pandemi COVID ini sudah berdampak juga terhadap proses operasional kita sehari-hari. Jadi di BOS sendiri kami memiliki beberapa protokol yang sangat-sangat ketat, terutama itu untuk protokol bagaimana kita bekerja di masa pandemi. Yang kedua ada protokol untuk bagaimana kita transportasi, baik itu nanti buat kawan-kawan seperti Ulia yang harus berangkat ke lokasi lokasi pelepas liaran, atau nanti teman-teman dokter hewan dan dokter Gregi kalau harus rescue, harus konfiskasi. Nah, kita memiliki protokol seperti itu. Pada intinya, walaupun pemerintah sudah mulai sedikit melonggarkan aturan di tempat kami, protokolnya masih sangat ketat. Kita tidak ingin karyawan kita yang terkena COVID ataupun apalagi sampai terkena kepada orang hutan. Jadi dampaknya kepada operasional kita, Pak. Oke. Oh, ternyata juga berdampak ke orang hutan ya pandemi COVID ini ya. Betul. Nah, karena satu lagi Pak, kita juga tidak sampai saat ini tidak. Ya, silakan Mas ini. Oke, agak sedikit ada gangguan. Jadi sampai saat jadi tes. Iya, lanjut Mas, udah bisa lagi, bagus. Ya, jadi selama pandemi ini kami juga masih menutup akses untuk pengunjung, untuk peneliti, ataupun untuk volunteer. Jadi kita menutup semua akses itu di pusat rehabilitasi ini, Pak. Oke. Ini ada juga sambungan, bisa sekaligus menyambung, ada terkait COVID. Ada pertanyaan untuk Dr. Greg, Mas Greg, dari Diah Sarah Taibah dari Indonesia. Apa sih pengaruh yang paling serius terhadap si orang hutan? Apakah COVID ini bisa menular ke orang hutan, Mas Greg? Saya cek. Ya, kalau berbicara tentang pengaruh atau dampak yang signifikan dari sisi medis ya, Mas Greg ya. Untuk sekedar informasi sampai sekarang, ya dari sisi medis sampai sekarang belum ada bukti secara ilmiah bahwa COVID bisa tertular dari manusia ke orang utan. Hanya saja belum ada bukti itu. Hanya saja orang utan seperti kita ketahui mempunyai keseragaman genetik yang hampir mirip dengan manusia, sehingga bisa diasosiasikan dengan banyaknya juga penyakit-penyakit yang bisa menginfeksi manusia, yang lantas juga bisa menginfeksi orang utan. Namun juga bisa diketahui sekarang untuk kera kecil makaka sudah diketahui bahwa COVID bisa menginfeksi spesies tersebut meskipun masih sebatas percobaan laboratorium. Tapi dari situ memang akhirnya diputuskan suatu kesepakatan untuk center-center termasuk dokter hewan yang merawat orang utan di center-center dimanapun di dunia itu sepakat untuk tetap melakukan protokol COVID pencegahan seperti yang sudah Pak Denny jelaskan seperti tadi. Kami sudah lakukan karena kami tetap berasumsi bahwa penyakit ini memang masih bisa menular ke orang utan, meskipun belum ada bukti secara ilmiah kalau hal itu sudah terjadi. Begitu. Oke. Nah, kita beralih lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini sebentar. Buat Mas Denny lagi. Dari
dari Anil Prabaka dari Indonesia. Apa ada program apa yang saat ini berlangsung untuk meningkatkan populasi orang utan, Mas? Atau mungkin kalau bisa disimpulkan pertanyaannya, program apa saja yang dimiliki BOS untuk meningkatkan populasi orang utan di alam? Tahan mood dulu. Baik, Ya. yang BOS lakukan sampai saat ini untuk meningkatkan populasi orang hutan di alam liar, yang pertama adalah program pelepasliaran. Program pelepasliaran yang dilakukan oleh kami di Nyaru Menteng ataupun yang di Kalimantan Timur oleh Samudja Lestari dan PT Roy. Yang kedua, seperti teman-teman Bang Uji, teman-teman Mawas di sana sedang memproteksi habitat orang hutan yang luasannya kurang lebih sekitar 300.000 hektar. Ya, di sana juga terdapat banyak sekali populasi orang hutan. Yang dilakukan oleh teman-teman Bang Uji di sana memproteksi kawasan tersebut dari kebakaran dan juga dari illegal logging yang tentunya kerjasama dengan pemerintah. Nah, yang selanjutnya juga BOS juga memiliki PT Roy agar mendapatkan izin konsesi untuk restorasi ekosistem di mana kawasannya tersebut tidak untuk ditebang atau tidak untuk digunakan hal yang lain, tapi untuk digunakan sebagai tempat pelepas liaran orang hutan. Harapannya program pelepas liaran orang hutan di tempatnya Roy dan di tempatnya Nyaru Menteng diharapkan ke depan akan membentuk sebuah populasi orang hutan yang baru, Pak. Populasi baru, oke, keren banget. Mungkin itu Pak jawabannya, Pak. Ya, sekarang mungkin kita pindah lagi ke pertanyaan-pertanyaan yang masuk lewat platform Zoom. Ini juga udah cukup banyak. Ada Mas Bram Aditya, mungkin ini lebih tepat pertanyaannya untuk Mas Denny lagi nih. Apakah BOS Foundation punya program breeding, Mas? Breeding orang hutan. Jadi diternakin ini maksudnya ya. Untuk membantu membantu proses persalinan jika suatu saat diperlukan. Gimana tuh, Mas? Apakah emang diternakin di pusat rehabilitasinya BOS atau gimana? Ya. Baik. BOS tidak memiliki program breeding. Justru yang tidak, ada ya? kita tidak ada. Yang kita coba adalah bahwa tidak ada proses melahirkan di pusat rehabilitasi karena dikhawatirkan kalau adanya kelahiran di pusat rehabilitasi, ibunya tidak akan bisa untuk mengajarkan orang hutan seperti dia hidup di hutan liar. Tapi walaupun kita sudah mencoba semaksimal mungkin untuk mencegah adanya breeding, tapi masih tetap aja ada orang hutan yang memang lahir di pusat rehabilitasi, terutama yang ada di pulau-pulau. Dan kita sangat beruntung sekali memiliki fasilitas medis yang cukup lengkap. Di situ ada ruang operasi dan fasilitas lainnya yang akan mendukung apabila ada orang hutan yang memerlukan penanganan khusus ketika dia sedang melahirkan. Seperti itu, Pak Tio. Oke. Terima kasih informasinya, Mas Denny. Ada pertanyaan berikutnya, ini dari Feiki Apriliasari buat Mbak Ulia, untuk Kak Ulia dibilang, sebagai tim PRM, Mbak, sebagai tim PRM yang setiap hari mantau orang hutan, apa sih hal menarik yang bisa dipelajari dari orang hutan rehab untuk bisa menjadi catatan untuk keberhasilan pelepasliaran orang hutan selanjutnya gitu. Jadi apa yang bisa menjadi catatan tim BOS untuk bisa digunakan untuk sebagai pelepasliaran berikutnya. Satu. Jadi pertanyaan banyak nih dari Mbak Feiki. Yang kedua, karena tadi Mbak Ulia posisinya itu lokasinya di Taman Nasional, bagaimana bentuk kerjasamanya dengan si pengelola Taman Nasional, dengan BKSDA atau Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya tadi, dan apakah tim PRM hanya mendata soal orang hutan saja atau juga mendata
hal-hal yang lain, mungkin pakannya atau satwa liar atau apa gitu. Mungkin itu. Ada 3 pertanyaan dari Mbak Vicky untuk Mbak Olia. Oke, Mas Tio. Oh ya Mbak, Mas kedengeran ya suara saya? Ya, kedengeran. Oke, terima kasih Mbak Vicky pertanyaannya. Kalau untuk hal menarik yang perlu diulik untuk menunjang keberhasilan orangutan rilis, sebetulnya itu keberhasilan itu dilakukan waktu pra-rilis ya sebenarnya. Untuk bagian kami post-release monitoring itu tadi, itu lebih ke mencari lokasi yang sesuai untuk orangutan yang akan dirilis gitu. Jadi lebih ke situ arahnya. Nah, kalau untuk pertanyaan kedua tentang kerjasama dengan tim Taman Nasional, ada kegiatan yang kita lakukan bersama, itu rollingnya setiap 2 bulan sekali, kegiatan rutin itu kami lakukan berupa patroli bersama. Jadi tim dari Taman Nasional bergabung dengan tim dari BOS F, melakukan kegiatan patroli keliling kawasan seperti itu ya, mencari apa aja yang ditemukan, temuan-temuan berupa illegal logging, illegal mining, atau mencari keberadaan orangutan yang telah kita lepas liarkan, seperti itu. Untuk kegiatan penunjang selain, pertanyaan ketiga, untuk kegiatan penunjang selain apa tadi, monitoring dan survei ketersediaan pakan, kegiatan yang berkaitan dengan monitoring yang kami lakukan berupa ya nest survei itu tadi. Maksudnya kenapa kita lakukan nest survei dalam arti ketika kita tidak mendapati orangutan di suatu kawasan itu, orangutannya langsung maksudnya ya, oh masih ada sarang nih di sini gitu. Artinya di kawasan ini masih ada orangutannya, tapi kita nggak lihat aja gitu. Tapi waktu kita datang sedang nggak ada nih orangutannya gitu. Yaitu selain itu sama kegiatan rutin berupa pembuatan jalur pengamatan dan maintenance jalur pengamatan gitu. Jadi karena jalur itu harus kita lewati terus-menerus, jadi harus ada perawatan atau pembuatan jalur baru, seperti itu Mas Tio. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari tadi siapa namanya, Mbak Diah dengan Mas Hilman. Ini Hilman lewat Zoom. Ini pertanyaannya hampir sama. Apakah BOS punya bagaimana jika ingin penelitian di BOS? Bagaimana jika ingin penelitian di BOS atau magang di BOS? Mungkin Bang Uji bisa jawab tadi yang lokasi penelitian tadi, Bang. Berkaitan dengan kegiatan penelitian ya. Sebenarnya untuk kegiatan penelitian itu bisa dilakukan, tapi memang ada proses dan tahapan-tahapan yang juga harus dilakukan berkenaan dengan kegiatan penelitian itu sendiri. Yang pertama, yang pasti adalah kalau ingin melakukan penelitian ya pasti akan mengurati dari BOS sendiri terkaitan dengan rencana untuk melakukan penelitian. Nanti akan dilakukan pembahasan berkenaan dengan apa sih tujuan penelitiannya, lalu juga hasil yang ingin dicapai dari penelitian seperti apa, gitu. Lalu juga proses-proses perizinan lain yang juga harus dilengkapi. Mungkin dari universitasnya, gitu ya, mungkin juga ada sponsor yang lain, gitu. Itu juga ada data pendukung itu yang menjadi bahan pertimbangan kita untuk bisa merekomendasikan pihak-pihak untuk melakukan penelitian di BOS sendiri seperti itu. Oke. Mungkin Mas Dini bisa menambahkan, Mas, bagaimana kalau ada orang mau penelitian atau magang di pusat rehab? Ya kalau sekarang mungkin belum bisa ya. Tadi Mas Dini sudah bilang di awal bahwa sekarang BOS Foundation menerapkan protokol COVID-19, jadi belum membuka semua volunteer dan peneliti untuk masuk. Tapi kalau dalam kondisi normal itu seperti apa, Mas? Ya, kalau di kondisi normal, BOS membuka diri untuk kawan-kawan yang ingin melakukan penelitian.
kalau untuk yang di pusat rehabilitasi kayak di Nyaru Menteng ataupun di Sambut Kesehatan orangutannya, atau juga bisa penelitian tentang behavior orangutan ataupun sarang orangutan. Nah itu bisa dilakukan penelitian di Nyaru Menteng sendiri ataupun di lokasi pelepasliaran. Dan tentunya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah tentunya ada izin dari Ristek, ada juga izin dari BKSDA setempat, dan juga ada rekomendasi dari Scientific Advisor Board-nya Yayasan BOS. Oke. Seperti itu Pak Tio. Ya. Berarti basicnya BOS menerima mahasiswa atau pelajar untuk penelitian dan magang dengan tadi ya syarat-syarat yang tadi sudah disebutkan sama Mas Dini. Oke. Pertanyaan lanjutannya lagi ini buat Mas Greg. Terkait medis, penyakit apa aja? Ini dari Muhammad Aksan. Penyakit apa saja yang biasa menyerang orang utan? Kalau tadi Mas Greg sempat di awal bilang ada 96% DNA-nya sama. Nah, itu penyakit-penyakit apa saja yang biasa menyerang orang utan di pusat rehab, Mas Greg? Cek. Ya. Penyakit yang umum sering terjadi di orang utan. Yang pertama karena Kalimantan, khususnya Kalteng, tempatnya seperti kita tahu hutan gambut, banyak rawa-rawa, sehingga banyak jentik-jentik nyamuk, apalagi musim pancaroba, sehingga kasus malaria di sini termasuk endemis dan termasuk tinggi. Kasus di Maluku sehingga itu efek ke populasi orangutan di center kami, sehingga kasus malaria juga cukup tinggi. Karena di kedua center ada program forest school di mana orangutan muda pergi ke sekolah hutan untuk belajar kemampuan mandirinya, sehingga mereka banyak juga terpapar oleh genangan air yang ada di hutan karena hutan gambut dan juga tanah, sehingga kasus kecacingan juga lumayan tinggi. Selain itu juga orangutan juga sering terkena bersin-bersin, pilek, influenza, juga ini. Untuk tempat juga orangutan bisa tertular dari manusia. Itu mengapa kita harus melakukan screening tuberkulosis ke semua orangutan kita, baik yang masuk maupun yang akan dirilis. Oke. Gitu. Oke, sayang sekali waktu diskusi kita sudah habis. Mohon maaf sebesar-besarnya untuk semua teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum bisa dijawab, baik live maupun tertulis di Zoom maupun di YouTube. Kita akan coba follow up lagi lebih lanjut. Nah, terakhir sebelum ditutup, mungkin saya minta closing statement terkait Hari Orangutan Sedunia ini untuk semua panelis. Silakan mungkin yang pertama dari Mas Denny. Masih di mute, Mas Denny, maaf. Masih di mute, Mas. Tes. Oke. Ya, lanjut, Mas. Pusat Rehabilitasi Orangutan merupakan salah satu upaya dari berbagai macam upaya untuk menjaga kelestarian orangutan. Kami sangat berharap sekali bahwa pusat rehabilitasi adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, dan yang harus diutamakan adalah yang pertama sosialisasi tentang pentingnya orangutan dan juga tentang bahaya memelihara orangutan, penegakan hukum yang harus semakin ditegakkan, dan juga pemberian izin-izin harus lebih selektif,
terutama di wilayah atau di habitat orangutan. Ya, saya sangat berharap sekali bahwa pusat rehabilitasi merupakan upaya untuk konservasi orangutan. Bukan dijadikan sebagai upaya pertama yang duluan. Terima kasih, Pak Tio. Siap. Lanjut ke Bang Uji, mungkin singkat aja, Bang. Ya, selamat Hari Orangutan. Harapan kami adalah dengan melibatkan masyarakat yang lebih luas, baik masyarakat di desa maupun di perkotaan, seperti itu, termasuk juga pihak-pihak terkait, pemerintah, ataupun juga stakeholder lainnya, dalam rangka untuk upaya kita untuk melindungi orangutan. Dengan melindungi orangutan, tentunya juga kita akan melindungi hutan itu sendiri. Mungkin itu saja dari kami. Saya mewakili dari kawan-kawan di program Mawas. Terima kasih. Oke. Ya, lanjut ke Mas Greg. Singkat juga, Mas Greg. Kalau waktu kita makin tipis. Ya, singkat saja. Yang pertama, Happy International Orangutan Day. Mari bersama-sama membantu orangutan. Dengan membantu orangutan secara langsung dan nyata, kita bersama-sama melestarikan hutan yang ada di Indonesia, khususnya Kalimantan. Terima kasih. Oke. Mbak Ulia, terakhir Mbak Ulia. Happy Orangutan International Day. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan kita, saatnya siapa kita beraksi. lagi? Terima kasih. Mantap sekali pesannya. Terima kasih sekali lagi buat Mas Denny, buat Mas Greg, buat Mbak Ulia, buat Bang Uji. Buat teman-teman yang ada di webinar ini, yang masih nungguin pengumuman giveaway, habis acara ini akan diumumkan langsung. Dan buat teman-teman yang masih penasaran soal bagaimana kerjaan BOS di lapangan, nanti setelah ini akan ada acara wild streaming langsung dari lapangan, dari pusat rehabilitasi. Teman-teman bisa langsung lihat apa aja yang dikerjain di pusat rehabilitasi di YouTube-nya BOS. Jadi silakan langsung cek ke YouTube-nya BOS setelah acara ini selesai. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tio, terima kasih sebagai moderator dari webinar Zoom Palitan, Zoom Pintar Ngobrolin Orangutan. Nah, teman-teman sekalian, terima kasih yang masih tetap setia bergabung bersama kami di Hangout with Orangutans dalam memperingati Hari Orangutan Internasional. Tentunya dengan begitu banyak insight yang diberikan oleh para panelis kita siang hari ini, membuat kita semakin sadar betapa pentingnya untuk menjaga konservasi alam, terlebih hutan di Kalimantan. Kenapa? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa hutan itu merupakan paru-paru dunia, memberikan begitu banyak kebaikan, memberikan kita begitu banyak kehidupan untuk kelangsungan hidup kita semua di bumi ini. Jadi terima kasih untuk para panelis yang sudah memberikan begitu banyak insight-nya, dan semoga semakin membuat kita semua yang mengikuti webinar ini ataupun menyaksikan di YouTube sadar betapa pentingnya untuk mendukung kegiatan konservasi alam. Nah, selain mendapatkan begitu banyak pengetahuan mengenai orangutan dan habitatnya, sekarang saya juga akan mengingatkan teman-teman semua bahwa kita juga mengadakan, atau BOS Foundation mengadakan live donation di 2 platform, yaitu di kitabisa.com dan GoGetFunding khusus untuk acara ini. Nah, yuk kita langsung saja melakukan aksi yang nyata untuk bersama-sama menjaga orangutan dalam habitatnya. Linknya ada di layar ya, teman-teman ya, biar memudahkan untuk kalian. Nah, sekarang Kay akan mengumumkan pemenang giveaway yang diadakan di akun Instagram BOS Foundation beberapa hari lalu. Tepatnya mulai tanggal 14 Agustus hingga hari ini 19 Agustus 2020. Nah, sebelum mengumumkan siapa kira-kira pemenangnya, saya akan kembali mengingatkan tentang syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke, yang pertama harus sudah wajib. Nah, udah harus sudah wajib lagi ya
follow akun Instagramnya BOSF. Dan akunnya kalian tidak boleh digembok. Jadi harus open for public. Kemudian gunakan filter khusus Hari Orang Utan yang telah BOSF sediakan. Tag 2 teman kamu, serta gunakan hashtag Boss Foundation dan hashtag Hangout with Orang Utans. Jangan lupa untuk menaruh update-nya di highlight sampai dengan tanggal 25 Agustus. Komen pada postingan giveaway BOSF dengan ucapan selamat ulang tahun yang paling seru, yang paling meriah. Nah, itu dia yang akan kita pilih jadi pemenang giveaway ya. Nah, kira-kira dari 4 syarat tersebut, udah kalian penuhi semua belum? Atau mungkin masih ada yang kurang? Kalau kurang, ayo segera dipenuhi syarat-syaratnya ya. Karena para pemenang akan mendapatkan special t-shirt dari BOSF. Gimana yang belum ikutan? Pengen ikutan nggak? Ayo ikutan, cepetan ikutan. Siapa tahu kamulah pemenangnya. Nah, setelah saya mengumumkan siapa saja yang menang, pemenang akan dihubungi oleh pihak BOSF untuk konfirmasi data diri. Nah, nanti dihubunginya paling lambat tanggal 25 Agustus 2020. Nah, untuk pemenang giveaway kali ini, kira-kira siapa ya di antara kita ya? Udah tahu belum kira-kira siapa? Oke, sekarang Kay sebutkan ya. Selamat kepada Winona Salsabila at Winona. Yeay, congratulations Winona. Dan untuk teman-teman yang lain, jangan kecewa, jangan sedih. Karena tim BOSF masih akan memilih pemenang giveaway selanjutnya. Nah, untuk pemenang selanjutnya, akan diumumkan di akun Instagram BOSF serta dikontak langsung oleh pihak BOSF. Jadi jangan kemana-mana, tetap di acara Hangout with Orang Utans karena kita masih punya beragam acara seru lainnya. Dan untuk acara selanjutnya, langsung saja kita ikuti second webinar. Mari selamatkan orang utan dan hutan hujan kita. Selamat mengikuti.